Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Zikri dari Prodi Informatika. New normal adalah percepatan penanganan COVID-19 dalam bidang kesehatan sosial dan ekonomi. Skenario new normal dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan pada daerah dan bahan hasil riset epidemiologis wilayah terkait. Dalam bahasa sudah memberikan istilah Indonesia, yaitu kenormalan baru. Kata normal sebetulnya dalam bahasa Inggris sudah dijadikan nomina, maknanya jadi new normal. Badan bahasa kemudian membuat padanannya menjadi kenormalan. Karena kalau normal itu adjektif, katanya Prof. Dr. Rahayu Sustiasti Hidayat dari Universitas Indonesia. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman sempat menyatakan virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Karena itu, istilah pendampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Manusia punya sejarah dan pengalaman hidup berdampingan dengan mikroba seperti virus, influenza, HIV, dan demam berdarah. Menurut Prof. Amin, yang perlu dilakukan adalah mengenali virus tersebut untuk bisa mencegah penularannya. Presiden Jokowi telah meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. Saat ini sudah ada 4 provinsi serta 25 kabupaten yang tengah bersiap menuju new normal. Penerapan new normal nantinya bersamaan dengan pendisiplinan protokol kesehatan yang dikawal oleh Polri dan TNI. Selanjutnya, tatanan normal yang baru akan diperluas jika dinilai efektif. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19. Dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini juga harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi massal seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah dengan banyak penduduk. Langkah pengendalian dengan pencegahan juga harus diterapkan di tempat kerja. Semarang merencanakan new normal usai pembatasan kegiatan masyarakat pada 7 Juni 2020. Salah satu yang sudah berencana menerapkan new normal adalah Dinas Pendidikan dengan pola masuk sekolah yang baru. Sedangkan untuk Surabaya masih memilih fokus pada penanganan COVID-19 untuk warganya. Penerapan new normal dipertimbangkan setelah kondisi menjadi lebih baik. Belakangan, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harani merasa kecewa karena mobil PCR akibat PSBB yang awalnya pemeriksaan warganya dialihkan untuk hal lain. Awalnya, Provinsi Jawa Barat dan Jakarta menerapkan new normal pada 1 Juni 2020. Namun, muncul kebijakan memperbanyak penerapan pembatasan sosial berskala besar dan atau PSBB. Perpanjangan PSBB nyata tidak lantas membatalkan awal penerapan new normal. DKI Jakarta beberapa kali disinggung sebagai provinsi yang paling siap menerapkan tatanan kehidupan normal baru. Meski begitu, Jakarta memilih memperpanjang PSBB itu hingga 4 Juni 2020. Tentu saja ada pro dan kontra dalam new normal ini. Contohnya yang pro yaitu dengan ditetapkan peraturan new normal baru-baru ini, tentu saja kegiatan bisnis di Indonesia akan berjalan seperti biasa. Dengan demikian, tentu saja hampir seluruh sektor industri akan beroperasi kembali. Dengan demikian, tentu saja dalam new normal ini, pengusaha tentu saja akan mencoba untuk bangkit kembali. Karena dengan adanya pembatasan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, tentu saja membuat perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang kedua,
Ketika dalam kondisi pandemi kemarin, banyak perusahaan yang telah melakukan efisiensi dengan merubahkan karyawannya. Hal ini juga menyebabkan banyak perusahaan yang membuka kembali peluangannya, seperti perusahaan-perusahaan besar, sehingga hal ini akan berdampak kepada karyawan, terutama mereka yang telah dirumahkan. Dengan new normal ini, tentu saja perekonomian kembali berputar dan bergerak seperti biasa. Dengan begitu pula nilai rupiah akan semakin menguat. Namun, kontra juga ada, yaitu banyak orang yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah memperlakukan new normal ini terkesan sangat buru-buru karena pada kenyataannya penyebaran virus corona masih tinggi. Tingkat persebarannya seperti yang kita ketahui bahwa persebaran virus corona masih belum terlihat flat, sehingga hal tersebut juga akan membahayakan masyarakat Indonesia dan mungkin akan datang gelombang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.